Teman-teman terhormat, selamat siang semuanya. Saya senang menyambut teman-teman di hari Senin, kami yang ceria ini, dan saya senang memulai konferensi kita hari ini dengan presentasi yang kami berikan setiap 4 minggu sekali dari pihak Dewan Direksi. Ini sangat menyenangkan karena kami mengalami periode perubahan besar dan sangat positif dalam bisnis kami. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan konsep ini kepada teman-teman. Saya ingin menyampaikan visi direksi tentang apa yang akan terjadi dengan proyek kami di tahun 2023. Pertama, proyek tersebut tidak akan berubah. Ini adalah bisnis Ventura klasik di salah satu area paling menguntungkan dalam bisnis aplikasi seluler global. Proyek kami dimulai pada tahun 2016. Tujuan kami adalah memperkenalkan aplikasi Gemfomi kami ke pasar aplikasi global. Sebab meski pasarnya terlihat sangat besar, pemain baru terus bermunculan di sana. Pasar menunggu, pasar menyukai perubahan, pasar menunggu perubahan. Jadi kami melihat tempat kami di pasar ini. Selain itu, kami telah menyelesaikan sebagian besar perjalanan global kami. Kami telah mencapai jumlah peserta dalam proyek kami, jumlah pengguna lebih dari 34 juta. Perkiraan biaya proyek kami hampir 1 miliar dolar. Ini adalah perkiraan dari bulan September tahun lalu. Seperti yang Anda lihat di slide kanan atas, gambar kami berada di phase akhir proyek kami, yaitu fase ekspansi global. Kami telah melewati semua tahap tersulit dalam pengembangan proyek Ventura dan pada kenyataannya kami hanya perlu pindah ke global atau lebih tepatnya ke tahap pengembangan kelima. Inilah jalan keluarnya. Ini sudah sangat teknis, yaitu hanya sedikit yang tersisa untuk kita lakukan di bagian yang mendahului penyelesaian proyek atau pengeluaran dari proyek. Selama ini, sejak tahun 2016, kami telah membuat Messenger yang merupakan instrumen komunikasi yang ampuh, yang nyaman, gratis, tanpa batasan. Messenger dengan fungsi yang sangat kuat, yang sempurna secara teknis. Jadi kami membandingkan Anda kemudian dapat menonton presentasi dan dengan cermat, baris demi baris membandingkan fungsionalitas Messenger kami dengan fungsionalitas Messenger global terkemuka lainnya. Anda akan melihat bahwa jika dalam hal fungsionalitas utama, dalam chat, dalam pesan, kami kira-kira sesuai dengan Messenger lain. Lalu, jika kami beralih ke saluran, maka kami jauh di depan banyak aplikasi seluler lainnya. Jika kita melihat aplikasi unik, peluang unik, maka di sini kita umumnya berada di depan semua aplikasi dalam hal teknologi, dalam hal fungsionalitas, dan belum ada space di sini yang akan banyak kita bicarakan hari ini. Ini adalah fungsi yang belum tersedia di Messenger manapun. Oleh karena itu, keunggulan kami dibandingkan pesaingnya sangat besar. Saya tidak akan membahas terlalu detail, Anda bisa melihatnya nanti. Kami memiliki banyak aplikasi dan kami memiliki semuanya dalam satu aplikasi seluler yang sangat penting bagi pengguna saat ini. Karena banyak yang tidak ingin menggunakan selusin aplikasi berbeda saat ini. Seperti yang Anda lihat dan Anda tidak bisa tidak melihat karena berada dalam arus informasi, dunia kita terus berubah. Oleh karena itu, secara umum persyaratan dan pendekatan berubah, termasuk untuk proyek global seperti proyek kita. Perubahan utama yang ingin kami presentasikan di konferensi kami kepada berbagai peserta adalah keputusan revolusioner yang kami buat tahun lalu, tetapi kami mempersiapkannya, kami mengerjakannya dengan hati-hati. Solusi ini dapat mempercepat pencapaian tujuan utama proyek kami. Dan tujuan utama proyek kami adalah untuk membuat Messenger yang besar dan menarik. Aplikasi seluler besar yang menarik yang akan berhasil dijual ke beberapa investor, yayasan,
grup perusahaan sehingga mereka dapat mengembangkannya lebih lanjut. Keputusan ini tercermin pada slide ini. Ini adalah pembagian proyek kami hari ini menjadi 2 bagian. Apa yang telah lama kami sebut selama 3 tahun terakhir, Gem4Me Market Space. Kami ingin membaginya menjadi 2 bagian, karena hari ini kami sebenarnya bahkan tahun lalu, tetapi kami menyuarakannya hari ini, telah memahami bahwa kami memiliki satu bagian dari proyek yang terdiri dari Messenger dan Space yang akan saya menunjukkan kepada Anda hari ini yang dapat Anda uji. Artinya ini adalah fungsionalitas yang ada pada saat pengeluaran Messenger dan akan diperkenalkan dalam beberapa bulan mendatang. Ini adalah fungsionalitas siap pakai. Ini adalah aplikasi seluler siap pakai dengan manfaat besar bagi konsumen. Aplikasi ini dapat diselesaikan paling cepat musim panas ini di akhir musim panas ini. Bagian kedua dari aplikasi kami yang kami sebut Market Space adalah bagian yang karena perubahan global di dunia telah sangat menderita karena sangat sulit untuk diterapkan dalam konsep yang telah kami pikirkan sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu untuk membuat satu messenger global besar di mana penjual dari Amerika Utara dan Selatan, dari Afrika, dari Eropa, dari Rusia, Australia, Indonesia, India, dan sebagainya dapat menawarkan barang mereka kepada pembeli di seluruh dunia. Dan semua pembeli akan dengan senang hati membeli barang tersebut, menerimanya di rumah mereka. Semua orang akan senang. Namun selama bertahun-tahun yang telah berlalu sejak keputusan kami untuk menciptakan market space, dunia telah mengalami perubahan yang cukup global, terutama ke arah segmentasi dunia dan membaginya menjadi wilayah atau bahkan negara yang terpisah. Di antaranya cukup besar penghalang dibangun. Begitu besar sehingga bahkan perusahaan yang kuat seperti misalnya Amazon tidak dapat menciptakan satu pasar global. Amazon terpaksa membuat dan memelihara secara terpisah. Memelihara pasar di Amerika Serikat, pasar di Inggris, pasar di Jerman, di Uni Emirat Arab. Dan ini semua adalah pasar yang terpisah dengan barangnya sendiri, dengan gudangnya sendiri, dengan spesifikasinya sendiri. Inilah yang terjadi hari ini. Bahkan monster seperti Amazon tidak dapat membuat satu ruang pun untuk berdagang di seluruh dunia dan dengan seluruh dunia. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memisahkan bagian proyek kami yang hampir selesai ini, yaitu Gem4Me dan Space, yaitu nama yang kami lihat Gem Space menjadi bagian tersebut dan berkonsentrasi pada penyelesaiannya dalam beberapa bulan mendatang. Pada saat yang sama, bagian dari proyek yang disebut Gem Market, yaitu yang sebelumnya kami sebut Market Space, kami melihat perkembangannya dengan baik. Kami memahami strategi bahwa ini harus menjadi pasar regional yang akan berkembang pada gilirannya di semakin banyak negara. Kami tidak menghentikan perkembangannya. Kami pasti akan melanjutkannya. Tetapi hari ini kami lebih memperhatikan bagian ini yang disebut Gem Space karena jauh lebih cepat mempersiapkannya untuk penjualan akhir. Mari kita bicara tentang space lagi. Diperlukan penjelasan di sini. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa patah kata lagi tentang arah ini. Pada prinsipnya, Gem Space adalah ruang privat atau publik untuk komunikasi, bisnis, realisasi diri. Apa itu? Ini bukanlah sesuatu yang baru yang mulai kami ciptakan, mulai buat secara bertahap, mulai perkenalkan. Tidak, ini adalah bagian terpisah pada kenyataannya dari messenger kami, aplikasi seluler kami yang mencakup seperangkat instrumen yang ada, ditambah sejumlah instrumen baru yang memungkinkan pengguna mendapatkan fungsionalitas lengkap untuk komunikasi, bisnis, dan realisasi diri di satu tempat.
Tolong diperhatikan, hampir semua fitur ini, chat individu, chat grup, panggilan audio dan video, umpan berita, streaming, saluran terbuka, tertutup, semua konferensi audio dan video ini, semua ini sudah ada. Masih ada sebagian kecil dari fungsinya. Hanya yang akan kami selesaikan, misalnya jadwal atau pemuntungan suara, atau saluran berbayar, atau kemungkinan membayar di Space untuk layanan tertentu, misalnya konsultasi, pengajaran bahasa asing. Ini adalah perbaikan kecil. Kami sudah memiliki semua ini dan hari ini tugas kami melihatnya sebagai tugas kami adalah untuk menyatukan pengguna sehingga mereka tidak perlu pergi kemanapun, tetapi menerima semua layanan yang diperlukan untuk komunikasi dan bisnis ini di satu tempat. Tren ini yang secara umum sudah ada di pasar. Kami melihat misalnya Facebook. Baru tahun ini dimungkinkan untuk membuat beberapa chat otomatis dengan grup. Artinya ini sudah menjadi semacam ruang di mana terdapat beberapa chat. Kami melihat apa yang disebut forum di Telegram, di mana Anda juga dapat mengalokasikan satu ruang yang disebut forum, di mana Anda juga dapat memiliki beberapa chat dengan topik yang sama dan orang-orang akan bergabung dengannya. Namun kami bisa melakukan lebih banyak dengan ruang-ruang ini. Kami siap memberi pengguna lebih banyak instrumen sehingga semua yang mereka butuhkan untuk komunikasi dan bisnis, konferensi, pemungutan suara, jadwal, dan sebagainya mereka dapatkan di satu tempat. Yaitu secara global, konsep kami adalah bahwa sementara semua sumber daya seluler memisahkan pengguna, yaitu menggunakan Twitter untuk berkomunikasi, pakai YouTube untuk menonton video, pakai TikTok untuk menonton video pendek yang lucu, memposting foto, lihat foto lainnya di Instagram, dan begitulah perhatian pengguna dimatikan. Kami dapat melakukan semua fungsi ini di satu tempat. Dan 80% dari fungsi ini telah dibuat. Jadi kami menyatukan pengguna dalam satu aplikasi seluler dan yang sangat penting, kami adalah yang pertama di antara messenger yang melakukan ini. Ini tentu saja merupakan tugas yang sangat besar karena ruang-ruang ini agak berbeda bergantung pada komunitas yang dapat dan akan menggunakannya. Bisa jadi spasi rumah atau yang paling dekat spasi keluarga. Bisa jadi spasi konsultan yang perlu menunjukkan kemampuannya, menunjukkan jadwal pelajarannya dan segera melakukan pelajaran di ruang ini. Ini adalah ruang pembuat konten atau blogger yang membutuhkan selain merilis videonya atau hanya pesan teks, dia juga membutuhkan instrumen lain untuk berkomunikasi dan mempertahankan audiensnya. Kami memahami ini, dan space kami tentu saja akan berbeda. Mereka akan memiliki serangkaian fungsi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Kami akan memperkenalkan space ini selangkah demi langkah, dimulai dari yang paling sederhana. Ini adalah space keluarga, space sekelompok kecil orang dengan minat tertentu, misalnya space rumah, space kelas sekolah, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke tugas yang semakin kompleks, ruang yang kompleks, namun yang terpenting adalah proses ini dimulai tahun lalu, proses pengembangan space. Ruang dalam mode uji coba untuk investor, tidak hanya investor, pengguna aktif produk kami, messenger kami akan diluncurkan pada tanggal 15 Maret. Kami akan mengumpulkan umpan balik, respon, dan mereka akan memasuki fungsi utama pada tanggal 29 Maret tahun ini. Artinya ini adalah proses yang sudah berada dalam tahap akhir. Chat keluarga akan muncul, kemudian chat yang semakin kompleks untuk menarik audiens yang semakin luas. Tugas terpenting kita mungkin adalah untuk membuat pembuatan dan penggunaan space
ruang ini menjadi sangat mudah sehingga Anda dapat membuat space Anda sendiri dengan cepat menarik orang lain yang membutuhkan solusi serupa dengan cepat sehingga mereka tidak menggunakan media yang lain. Dengan demikian, kami akan mencapai arus masuk organik pengguna kami. Untuk menunjukkan kepada Anda bahwa space sangat mudah dan sederhana untuk dibuat, mari kita lihat lagi. Kami menunjukkannya Senin lalu, tetapi kami akan melihat lagi video yang dibuat oleh para pengembang kami untuk space. Rekan-rekan, saya pikir Anda telah melihat bagaimana ruang atau space dibuat. Ada dua bagian dalam video ini. Bagaimana ruang dibuat di web, ada ruang untuk penggemar poker dan ruang keluarga. Bagian kedua dari video adalah bagaimana hal itu dilakukan di Android, di mana ruang pelatih bisnis dibuat. Anda telah melihat bahwa itu mudah, ruangnya dipilih, itu akan menjadi ruang pribadi atau publik. Topiknya dipilih, serta avatar ini dapat dimengerti siapa yang termasuk di dalamnya dipilih, serangkaian fungsi yang akan masuk ruang ini dipilih. Secara umum, ruangnya sudah siap menerima tautan publik, Anda dapat mengundang orang ke sana. Tetapi saya ulangi, ini adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan sendiri mulai 15 Maret, mulai hari Rabu. Oleh karena itu, menjelang akhir presentasi kita dapat melihat biaya aplikasi serupa. Hanya Messenger tanpa space. Berapa harganya? Ini berarti bahwa ketika kami ditanya tentang harga sebuah proyek, tentang biaya sebuah proyek, kami tentu saja tidak dapat menyebutkan angka akhirnya. Tetapi kami dapat menunjukkan contoh miliaran dolar dari aplikasi seluler serupa yang kuat. Hari ini kami mengundang investor ke tahap akhir proyek kami dan kami dapat memiliki dua jenis investor, yaitu investor pasif yang berinvestasi dan menunggu penyelesaian proyek dan investor aktif yang membantu proyek berkembang dan bertindak sebagai fundraiser, yaitu spesialis yang membantu menggalang dana dan sudah menerima pendapatan nyata selama pembuatan dan penyebaran promosi proyek. Jadi, dengan menyelesaikan cerita kami hari ini di proyek kami ulangi sekali lagi bahwa hari ini kami membagi proyek. Pertama, kami tidak lagi mendapatkan Messenger tetapi Jam Space, ruang Messenger dengan spasi yang memungkinkan untuk menempatkan semua pengguna di satu tempat dan mendapatkan konten dan komunikasi maksimal di satu tempat. Artinya, ini memberi kita keunikan yang tidak kita miliki saat ini ketika kita berbicara tentang Jamforme sebagai messenger lainnya.
Messenger seperti Jamf4Me dengan munculnya Space tidak lagi ada di pasaran. Pada saat yang sama, proyek Jam Market yang sebelumnya disebut Market Space akan juga dikembangkan dan itu juga akan menjadi unik karena kita yang memiliki fungsi Messenger berteknologi tinggi dapat menambahkan sesuatu yang tidak ada di pasar lain, yaitu bagian dari fungsi Messenger yang akan membantu membuat proses komunikasi lebih mudah memberikan informasi tentang produknya, lebih mudah berkomunikasi dengan para penjual dan pembeli. Artinya, ini juga akan menjadi keunikan Space Jam Market kami, dan oleh karena itu kami juga menggarahkan upaya utama kami menuju penyelesaian cepat. Keluar paling awal dari proyek Jam Space, kami pasti akan melanjutkan pengembangan Jam Market proyek saat ini. Pada konferensi kami di Turki yang akan diselenggarakan pada akhir Juni tahun ini, kami pasti akan menyampaikan rencana kami dan detail teknis lainnya untuk proyek ini. Artinya proyek tetap ada, tetapi proyek dipecah untuk mempercepat dan mendapatkan keuntungan bagi investor kita sesegera mungkin. Oleh karena itu, untuk tahun ke-23 kami menetapkan tugas untuk mempercepat proyek kami, tugas memfasilitasi bagian yang sudah siap dan konsentrasi maksimum pada bagian proyek ini. Oleh karena itu, peluang investor kita tentu saja meningkat. Saya sangat ingin mengakhiri presentasi saya dengan kata-kata ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.